Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah On Fire untuk Tuhan. Ayat bacaan kita terambil dari Roma 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-21. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Saudara, ini adalah surat Paulus waktu dia ada di Roma, saudara. Dia mengatakan waktu itu kepada jemaat di Roma, mereka harus semangat dalam Tuhan. Mereka harus rajin berbuat baik. Mereka harus menyala-nyala di dalam mereka mengikuti Yesus. Bagaimana dengan kita pagi hari ini, saudara? Apakah kita masih roh kita menyala-nyala? Apa kita masih bergairah untuk kita memuji, menyembah Tuhan? Untuk datang setiap pagi kepada Tuhan? Untuk datang setiap hari ke dalam hadirat Tuhan? Saudara, seiring dengan berjalannya waktu yang ada, banyak orang Kristen yang tidak lagi bersemangat dalam melayani Tuhan dan mengalami titik jenuh di dalam melayani Tuhan dan mengikut Tuhan. Api dalam diri mereka tidak lagi berkobar-kobar, namun semakin meredup dan perlahan-lahan menjadi padam. Mengapa, saudara? Mengapa? Mungkin karena keadaan, atau karena masa pandemi ini kita tidak bisa ibadah ke gereja, kita tidak semangat ibadah di rumah, kita lagi gak bersemangat lagi ketika kita tidak bisa lagi melayani. Ujian dan tantangan dan masalah yang terjadi dalam hidup ini seringkali menjadi penyebab utamanya. Ketika kita menjadikan pelayanan hanya sebatas aktivitas rutin, dan ketika kita tidak lagi intensif membangun persekutuan kita dengan Tuhan, mungkin karena kesibukan-kesibukan kita, atau karena akibat pandemi ini, atau karena akibat banyak pergumulan, karena begitu berat persoalan. Berhati-hatilah, saudaraku, karena celah inilah yang dimanfaatkan iblis untuk melemahkan dan menjatuhkan iman kita, sehingga kita tidak lagi memiliki roh yang menyala-nyala bagi Tuhan. Akhirnya kuasa Tuhan pun tidak bekerja secara optimal di dalam hidup kita, karena kita sendiri yang menghalanginya. Saudara yang kekasih, having problems in life is normal. Memiliki masalah dalam hidup adalah hal yang lumrah, dan semua orang pasti mengalaminya, siapapun dia. Baik engkau seorang pejabat, engkau seorang pelayan Tuhan, seorang pendeta, mungkin seorang pengusaha, mungkin kau hanya orang-orang biasa, mungkin hanya engkau seorang pedagang. Saudara, semua akan mengalami yang namanya masalah. Maka jika demikian, tidak seharusnya kita menjadikan masalah sebagai alasan untuk kita tidak lagi punya semangat di dalam melayani Tuhan, di dalam kita memuji menyembah Tuhan, di dalam kita beribadah kepada Tuhan, saudara, di dalam kita melakukan firman Tuhan. Kalau kita mengenal dengan benar siapa Tuhan Yesus itu dalam hidup kita, menyadari anugerah keselamatan yang telah kita terima, memahami kehendak rencana Tuhan atas hidup kita, maka kita akan melayani Tuhan dengan secara konsisten dan penuh semangat di segala situasi. Artinya tetap on fire, saudara. Seringkali ketika seseorang sedang diberkati secara materi, karir sedang menanjak, bahkan mungkin dia sedang mengalami banyak hal yang baik dalam hidupnya, saat itulah ia begitu menggebu-gebu untuk Tuhan, dan segera dengan suara yang lantang, dengan bersaksi mungkin dia bisa berkata, God is good, God is good. Namun begitu keadaan berbalik atau tidak sesuai dengan harapan,
atau ada pergumulan masalah, atau mengalami ketika ekonominya sudah tidak lagi dapat diandalkan atau mengalami kebangkrutan, pelayanan pun terkena imbasnya, saudara. Bagaimana supaya kita tetap on fire bagi Tuhan? Pulihkan kembali persekutuan kita pribadi dengan Tuhan. Wahyu 2 ayat 3-4 berkata, "Engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan." Wow, ini janji Tuhan, saudara. Kalau kita kembali kepada kasih yang mula-mula dan bertobat, berbalik dari segala hal yang telah terjadi hari-hari kemarin, kita tidak semangat lagi. Kita mulai patah semangat di dalam mengikut Tuhan, melayani Tuhan, memuji Tuhan, beribadah. Saudara, pagi hari ini mari bangkit kembali. Bangkit, saudara, minta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus membangkitkan kembali roh yang menyala-nyala itu di dalam roh kita, sehingga kita penuh semangat kita melayani Tuhan, saudara. Dan marilah kita fokus kepada janji Tuhan. Percayalah bahwa jerih lelah kita untuk melayani Dia tidak pernah sia-sia. Miliki tekad seperti Paulus yang berlari-lari kepada tujuan Tuhan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 14. Tetap semangat, saudara, on fire di dalam Tuhan. Di Pentakosta yang ketiga ini, mari bangkitkan rohmu dengan kuasa Roh Kudus yang membangkitkan kuasanya untuk kita melayani, mengikut Tuhan dengan taat dan setia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan, kami tahu inilah yang Engkau inginkan, supaya kami tetap on fire, roh kami tetap menyala-nyala dalam Tuhan, berkobar-kobar. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada pergumulan, Tuhan, biarlah roh kami tetap menyala di dalam Engkau untuk kami melayani Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Karena kami tahu ada janji di balik semuanya itu, maka kami akan memperoleh kasih karunia anugerah berkat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau tetap semangat di dalam Engkau. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudaraku. Tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.